Naruto itu anime yang penuh semangat dan pertemanan, tapi lebih dari itu ada banyak momen yang bikin kita diem, mikir, dan kadang nahan nangis. Momen-momen ini bukan sekadar sedih, tapi juga meninggalkan bekas di hati para fans. Bahkan sampai sekarang, setiap detik dalam anime ini nggak cuma tentang pertarungan, tapi juga tentang pengorbanan, kesepian, dan perjuangan untuk menemukan makna hidup. Ini adalah perjalanan panjang yang penuh emosi yang membawa kita ke dalam dunia yang kadang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Inilah 10 momen paling menyakitkan di Naruto yang bikin trauma seumur hidup. Oke guys, sebelum lanjut, subscribe dulu dong buat yang belum subscribe biar gue makin semangat bikin konten kayak gini lagi. Kematian Haku dan Zabuza. Awalnya kita pikir mereka cuma musuh biasa, karakter yang muncul dan hilang begitu saja. Tapi ternyata, Haku dan Zabuza adalah dua jiwa yang saling bergantung dan sama-sama cuma pengen hidup damai. Ketika Haku mati demi Zabuza, kita semua bisa merasakan betapa kuatnya ikatan mereka berdua. Dan ketika Zabuza akhirnya menangis sambil berjalan berdarah-darah ke arah pasukan Gato, kita sadar ini bukan cuma pertarungan, ini tragedi yang mengubah segalanya. Zabuza, si ninja dengan masa lalu kelam, di saat-saat terakhirnya malah menunjukkan sisi manusiawinya. Dan buat Naruto, ini adalah pelajaran pertama yang paling berat. Dunia ninja itu kejam, penuh pengkhianatan, dan kehilangan. You can go with him, Zabuza. Hinata hampir mati lawan Pain. Hinata selalu terlihat lemah, pendiam, bahkan minder. Tapi ketika Naruto hampir mati di tangan Pain, Hinata berdiri dengan keberanian luar biasa. Dia ngaku cinta ke Naruto bukan untuk diterima, tapi untuk mati dengan bangga. Keberanian Hinata ini adalah bukti kalau kekuatan itu bukan hanya soal jurus atau teknik. Terkadang, kekuatan sejati datang dari hati yang tulus. Di detik itu, kita semua tahu. Hinata jauh lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan. Bahkan, di saat-saat terburuk, dia memilih untuk bertindak, bukan diam. Kematian Ren di depan Kakashi, Obito kembali. Tapi yang dia temukan bukan perayaan. Yang dia lihat adalah Rin, yakni gadis yang dia sayang, tapi malah mati di tangan temannya sendiri, Kakashi. Trauma itu terlalu besar. Obito, yang sudah kehilangan banyak orang dalam hidupnya, kini merasa kehilangan satu lagi. Dan dari sana, Obito berubah. Kadang, yang bikin seseorang jahat bukan karena benci, tapi karena terlalu hancur. Ketika seseorang merasa dunia sudah menanggalkan mereka, mereka memilih untuk merusak dunia itu juga. Itu adalah momen yang membuka jalan bagi Obito untuk menjadi orang yang sangat berbeda, bahkan sampai melawan seluruh dunia. Masa kecil Naruto yang kesepian. Bukan jurus, bukan kematian, tapi rasa ditolak. Naruto kecil cuma pengen teman, tapi orang-orang menjauh. Duduk sendirian di ayunan, ditatap aneh, dan gak pernah diajak main. Itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh Naruto, si anak dengan ekor 9 yang dianggap sebagai monster. Kita sering lupa bahwa seorang anak bisa lebih terluka oleh rasa kesepian daripada apapun. Dan kita, sebagai penonton, cuma bisa nonton sambil nahan tangis. Doni nangis, Naruto, meski selalu berusaha menunjukkan semangatnya, di dalam hatinya, dia selalu bertanya, kenapa dunia begitu jauh darinya? Dan kita, sebagai penonton, ikut merasakan kesendirian itu. Kematian Neji. Neji dulunya dingin dan arogan, selalu merasa bahwa takdirnya sudah ditentukan. Tapi seiring waktu, dia tumbuh menjadi ninja yang bijaksana. Ketika Neji memilih untuk mati demi Naruto dan Hinata, kita tahu kalau dia sudah menemukan makna yang lebih dalam dari sekadar pertarungan. Saat dia berkata, karena kamu menyebutku jenius, aku bisa mati bahagia, itu bukan cuma ucapan perpisahan. Itu adalah pengakuan bahwa dia akhirnya bebas. Bebas dari kutukan yang selama ini mengekang hidupnya. Neji akhirnya bisa melepaskan beban yang dia bawa selama ini. Dan itu adalah momen yang sangat emosional bagi kita semua. Kematian Itachi. Seumur hidupnya, Itachi dianggap pengkhianat. Tapi semua itu cuma kedok. Dia rela dibenci, dimusuhi, bahkan dibunuh demi adiknya sendiri, Sasuke. Ketika Sasuke akhirnya tahu kebenaran, semuanya sudah terlambat. Itachi mati sebagai pahlawan yang gak pernah minta dipahami. Itachi adalah simbol pengorbanan yang tak terbalaskan. Dia memilih jalan yang paling sulit, yaitu jalan yang penuh penderitaan, demi kebaikan orang yang dia cintai. Kematian Itachi mengajarkan kita satu hal penting. Terkadang, pengorbanan terbesar datang dari mereka yang tidak pernah meminta penghargaan. Kematian Asuma. Bagi Shikamaru, Asuma bukan cuma guru, dia adalah seorang panutan, teman yang selalu memberi arah. Ketika Asuma mati di depan matanya, Shikamaru yang selalu kalem nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Dan yang paling nyesek, Asuma ninggalin anak yang bahkan belum sempat dia temui
Shikamaru, yang selalu berpikir rasional, akhirnya merasakan apa artinya kehilangan yang tak bisa dihindari. Ini bukan hanya tentang kehilangan seorang guru, tapi kehilangan sosok yang selalu ada di sisi kita. Kematian Minato, Kushina, mereka tahu akan mati, tapi Minato dan Kushina tetap tersenyum demi Naruto. Dalam detik-detik terakhir mereka, Kushina memberikan pesan panjang lebar ke anak yang belum sempat dia besarkan. Makan yang baik, jangan jahat ke orang, dan jangan lupa bilang terima kasih. Itu bukan sekadar wasiat ninja, itu adalah pesan seorang ibu yang meskipun tidak sempat membesarkan anaknya, ingin Naruto tahu bahwa dia dicintai. Pesan mereka bukan hanya untuk Naruto, tapi juga untuk kita semua. Nilai-nilai sederhana yang bisa membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan sejati. Masa lalu Gaara kecil cuma pengen satu hal, disayang. Tapi ayahnya sendiri nyuruh orang buat bunuh dia. Bahkan pamannya bilang, ibumu nggak pernah sayang kamu. Gaara akhirnya jadi monster. Tapi bukan karena pasir, karena kesepian. Kesepian bisa menghancurkan seseorang lebih cepat daripada kebencian. Dan itulah yang terjadi pada Gaara. Ketika dia mulai menemukan cinta, itu sudah terlambat. Kisah Gaara adalah kisah tentang bagaimana dunia bisa merusak seseorang yang sangat membutuhkan kasih sayang. Kematian Jiraiya. Dia bukan cuma guru, dia adalah teman, bahkan ayah bagi Naruto. Jiraiya mati dengan senyuman, karena dia percaya Naruto akan membawa perubahan. Tapi buat Naruto, kehilangan Jiraiya bukan cuma kehilangan seorang mentor. Itu kehilangan satu-satunya orang yang selalu percaya sama dia. Bahkan ketika dunia nggak percaya. Dan disitulah kita semua nangis. Kehilangan Jiraiya adalah momen yang mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki seseorang yang selalu mendukung kita tanpa peduli apapun yang terjadi. Dari semua momen itu, buatku yang paling berat adalah kematian Jiraiya. Bukan cuma karena dia penting, tapi karena Naruto benar-benar kehilangan tempat berpulang. Tapi itu versi gua. Kalau kalian gimana? Momen mana yang paling menyakitkan di Naruto menurut kalian? Dan kenapa tuh? Oke, segini dulu aja. Dan makasih buat yang udah nonton sampai habis. Naruto ngajarin kita banyak hal tentang mimpi, perjuangan, dan kehilangan. Tapi anime ini belum selesai. Masih banyak yang bisa kita bahas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar lu gak ketinggalan. Karena dunia anime terlalu luas buat ditonton sendirian.